Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna hudatan mahdiyina ghairal dhallin wa la mudhillin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi sayyidis salihin fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-maqalatu tsalitsatu wal 'ishruna qila harakatu ta'ati dalilul ma'rifah kama anna harakatal jismi dalilul hayah wal ma'na anna ityanal 'abdi ta'ata lillahi ta'ala alamatun ala ma'rifatihi lillahi fa idza kasurat ta'atu kasratil ma'rifah wa idza qallat li'anna zahira mir'atul batin. Bermula makalah yang ke-23 itu dikatakan orang bermula bergerak ke taat itu dalil ma'rifah, sebagaimana barang sesungguh bergerak jisim itu dalil hayah. Bermula makna itu sesungguh diperdatang oleh hamba akan taat bagi Allah Ta'ala, itu tanda di atas ma'rifah bagi Allah Ta'ala. Maka apabila banyaklah taat, niscaya banyaklah ma'rifah, dan apabila sedikit ia taat, niscaya sedikit ia ma'rifah. Karena sesungguh yang zahir itu cermin yang batin, ya, sesungguh zahir itu cerminan batin. Jadi pembahasan tentang masalah apa dalil kita ma'rifah. Ma'rifah pada Allah. Apa dalilnya tentang bahawa kita itu ma'rifah. Dalil seseorang dia itu ma'rifah pada Allah Ta'ala, dalilnya dia punya gerakan-gerakan untuk taat. Makin banyak taat itu dalil besar kepada dia ma'rifah pada Allah. Ibaratnya seperti pergerakan kita, pergerakan jisim. Kita banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu waktu ke waktu yang lain, banyak gerakan ataupun gerakan jisim, itu dalil hayah. Dalil hayah. Kalau jisim masih hidup, berarti dia masih bergerak. Kalau misalnya jisim tidak lagi hidup, berarti dia tidak lagi bergerak. Gerakan jisim dalil bahawa suatu tubuh itu masih hidup. Demikian juga pergerakan kita pada taat itu dalil bahawa itu masih dia itu sudah ma'rifah. Ma'rifah pada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Anna ityanal 'abdi ta'ata lillah, sesungguh mendatangkan hamba taat pada Allah Taala itu dalil di atas ma'rifah bagi Allah Taala. Ma'rifah sesuatu yang tersembunyi, dia tersimpan di kalbu, tidak ada seorang pun yang tahu apa dia itu ma'rifah maupun tidak, karena dia sifatnya batin. Tetapi sebagai tanda bahawa dia ma'rifah pada Allah Ta'ala, apabila dia mendatangkan taat kepada Allah, dia bersifat taat, berlaku taat pada Allah, itu tanda di atas ma'rifah bagi Allah Ta'ala. Dengan makna apabila dia banyak taat, berarti dia kenal benar, ataupun benar-benar dia kenal Allah, yaitu ma'rifah pada Allah Ta'ala. Apabila sedikit dia taat, berarti dia tidak, itu namanya sedikit dia ma'rifah. Tidak taat sama sekali, berarti dia tidak ma'rifah pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ma'rifah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang zahir adalah cerminan bagi batin. Yang zahir apa? Yang zahir itulah kegiatan taat kita pada Allah. Yang zahir gerakan kita, keseharian kita, itu mencerminkan apa isi batin. Kalau zahirnya taat pada Allah, itu cerminan bahawa dia itu ma'rifah pada Allah Ta'ala. Kalau zahirnya dia bermaksiat pada Allah, malah mengingkari Allah, itu cerminan bahawa dia tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya tidak ada seorang pun yang kenal pada Allah tetapi dia tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala, tidak. Karena Allah suatu zat yang perkasa, lagi yang maha penyayang. Maka jika ia kenal pada Allah akan sebenar-benar kenal,
maka tidak ada seorang pun yang dia itu tidak takut pada Allah Ta'ala, maupun dia tidak tidak mengharap pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Kaya. Karena kita tahu bahwa Allah Maha Pemurah, Allah Maha Kaya, maka tentu saja kita berharap pun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Allah Syadidul Iqab, Allah Maha Perkasa, berhak melakukan apa saja, tidak ada seorang pun yang mampu membantahnya. Ya, karena itu maka kalau itu kita kenal dengan Allah dengan sifat-sifat demikian, maka tidak ada seorang pun yang tidak bakal takut kepada Allah. Pasti ia takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi seseorang yang tidak takut pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu disebabkan dia tidak ma'rifah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Wal maqalatur rabi'atu wal 'ishruna qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aslu jami'il khataya hubbud dunya wa hiya ma zada 'anil hajah wa aslu jami'il fitani man'ul usyri waz zakah wa hadha min atfil 'ammi 'alal khasi li'anna al-usyra khassun bizuru'i wath thimari wa zakatu syamilatun lidzalika wa li zakatin naqdi wal in'ami wa li zakatil badani. Bermula makalah yang ke-24. Berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula asal sekalian kesalahan itu cinta dunia. Bermula dianya dunia itu barang yang lebih ianya barang daripada hajat. Bermula asal sekalian kesalahan itu cinta dunia, dan bermula dianya dunia itu barang yang lebih ianya barang daripada hajat. Dan bermula asal sekalian fitnah itu mencegah sepersepuluh, itu zakat maksudnya, dan mencegah memberikan zakat. Bermula ini itu sebahagian daripada ataf am di atas khas, karena sesungguh sepersepuluh itu khusus dengan zuru' wathimar, dengan tanaman biji-bijian dan buah-buahan. Sedangkan zakat itu mencakupi bagi demikian biji-bijian dan bagi zakat nakat dan zakat binatang dan zakat badan, yaitu fitrah, tidak mesti sepersepuluh. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aslu jami'il khataya hubbud dunya, pokok penyebab besar untuk kita lakukan kesalahan, sumber kesalahan, hubbud dunya, cinta dunia. Aslu jami'il khataya, aslu jami'il khataya hubbud dunya, asal sekalian kesalahan, pokok dasar, penyebab dasar untuk timbul kesalahan karena kita cinta dunia. Cinta kita dipuji sehingga kita mau berbuat apa saja. Cinta pada harta sehingga kita mau mengorbankan siapa saja. Yang penting apa yang kita inginkan itu tercapai. Itu disebabkan apa? Hubud dunia. Dari kita hubud dunia menyebabkan kita melakukan berbagai kesalahan, malah bisa menghalalkan segala cara. Yang penting dunia itu tercapai dan sampai pada kita. Apa dimaksudkan dengan dunia? Wahya mazada anil hajah, dan bermula dianya dunia itu barang yang lebih ianya daripada kebutuhan. Yang lebih daripada kebutuhan yang kenya dengan dunia. Yang lebih ni bak kebutuhan yang kena dunia. Maka lawan daripada dunia adalah akhirat. Yang dimasukkan dengan akhirat apa? Hidup war'a, hidup zuhud. Hidup bersifat war'a, menjaga diri daripada yang haram, dan hidup zuhud. Zuhud bermakna ambil secukupnya, ambil apa yang kita perlu. Zuhud, padai apa yang ada. Makna zuhud, padai apa yang ada. Jadi dengan kita merasa cukup apa yang sudah kita miliki, merasa cukup, itulah kaya. Dan kita sudah punya sifat kaya batin, maka kita merasa tidak perlu kepada yang lain. Saat itulah terhambat pribadi kita untuk melakukan kesalahan-kesalahan. Maka pokok sekalian khataya hubbud dunya, cinta dunia, cinta dipuji,
cinta mewah, cinta megah, cinta riasah kepemimpinan, cinta harta, cinta segala-galanya. Itu asal daripada semua kesalahan. Wa aslu jami'il fitani man'ul usyri, bermula asal sekalian fitnah itu mencegah 10, artinya mencegah beri zakat. Zakat adalah sebagai penjaga harta, zakat sebagai pembersih harta. Kalau dia mencegah zakat, berarti ibarat kita punya harta tidak ada penjaga. Tentu harta yang kita titip, kita taruh di satu tempat, jika tidak ada penjaga, pasti harta itu akan hilang. Maka penjaga harta tak kalah getanya wahana adalah zakat. Zakat. Zakat menjaga harta getanya daripada dicuri orang, menjaga harta tanya daripada difitnah orang. Dengan zakat menjaga harta daripada kena bala, menjaga harta daripada kena penyakit dan lain-lain sebagainya. Maka jika orang tidak akan memberikan zakat, ingat taprih, keurungan bakal terjadi fitnah. Keurungan bakal terjadi fitnah. Fitnah kerih hati, ia akan terjerumus kepada kesalahan-kesalahan yang lebih besar dari itu. Contoh kalau terjadi pada masa sahabat kena dengan Sa'labah, dan cerita-cerita yang lain yang hana tembe jaket, iaitu binasa ludau. Masuk Karun, yang kata masyhur. Karun ia tidak mau memberikan zakat sampai ia celaka di lebu maut. Jadi bahaya. Maka asal sekalian fitnah yaitu mencegah zakat dan mencegah 10, di mana 10 itu adalah bahagian daripada zakat. Bermula ini itu sebahagian daripada ataf-am di atas khas. Yang ataf zakat pada usyri itu ataf-am pada khas. Maksud ataf-am pada khas, zakat lebih umum daripada 10. Karena tidak semua zakat yang wajibnya 10. Karena yang wajib 10 khusus kepada tanaman berupa yaitu zuru', biji-bijian dan buah-buahan. Adapun zakat tidak selamanya kadarnya yaitu 1/10. Seperti zakat nakat. Nakat zakat kan 10/10, 2,5%. Hantruk 10/10. Rubu' usyur. Kemudian zakat in'am, tanaman. Tanamannya binatangnya macam-macam. Yang dari 5 lagi unta, yang 20, yang 40 baru kena zakat. Jadi setelah gepegah mencegah 10, getambahlah mencegah berikan zakat. Bermakna zakat tidak selamanya 10. Maka kena atas zakat pada usyri itu bahagian daripada ataf am kepada khas. Wal maqalatul khamisatu wal 20 qila al muqirru bit taksiri abadan mahmudun wal iqraru bit taksiri alamatul qabul. Li'annahu isyaratun ila adamil ujbi wal kibri. Kataki bermula mengaku dengan kesalahan, artinya mengaku dengan lemah daripada taat, selama-lama itu terpuji. Dan bermula mengaku dengan taksir, itu tanda kabul, tanda diterima. Karena sesungguh mengaku dengan taksir itu isyarah kepada adam ujub dan adam dekabur. Karena sesungguh mengaku dengan taksir itu isyarah kepada adam ujub dan adam dekabur. Makalah yang ke-20 mengaku dengan taksir. Mengaku dengan taksir. Ta'akui drawati hansib taat. Mengaku diri bahawa kurang taat. Nyan masih terpuji. Itu
terpuji. Getat modelnya. Ketimbang daripada tanya tak mengaku dro tu lebih, tak mengaku rajin berbuat taat, itu salah. Maka mandum-mandum tanya harus mengaku bahawa drawati dalam keadaan taksir, dalam keadaan kekurangan daripada melakukan taat. Abadan mahmudun, selama-lamanya dia itu terpuji. Wal iqraru bitaksiri alamatul qabul. Segera bermula mengaku dengan kekurangan itu tanda diterima taubat danyo. Mengaku kekurangan itu tanda diterima, karena ngenta mengaku isyarah kepada hana ujub dan hana tekabur. Karena mengaku isyarah kepada hana ujub dan hana tekabur. Jika ia tidak mengakui dirinya sebagai kekurangan dalam taat, yang tanda ibadatnya mardudun, tanda ibadatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal maqalatu sadisatu wal ishruna qila kufranun ni'mati lu'mun wa suhbatul ahmaki syu'mun. Bermula makalah yang ke-26 dikatakan orang bermula kufur nikmat itu lu'mun, itu tercela. Bermula berhubungan dengan orang ulok-ulok itu syu'mun, itu keji. Itu keji. Bermakna bermula kufur nikmat itu lu'mun, itu tercela. Makna tercela adam syukur bagi nikmat, itu dali. Bermula adam syukur bagi nikmat itu dali di atas hinanya jiwa. Berarti makna kufur nikmat tidak bersyukur. Makna kufur nikmat tidak bersyukur. Dengan tanya hana bersyukur, nyandali bahawa jiwa tanya hina tak-takkan haya. Nyandali di atas hinanya jiwa, hana arti jiwa tanya. Pakan karena tanya tidak syukur nikmat. Tah yang dengan nikmat. Nikmat iaitu selama mata udahnya nikmat tersebut. Syukur nikmat bermakna pergunakan kehidupan yang kana di dalam taat. Anggota tubuh dia nikmat, pergunakan anggota tubuh tanya pada taat, itulah syukur nikmat. Geberi mata, pergunakan untuk baca Al-Quran. Geberi jara, pergunakan untuk bersedekah, bantu fakir miskin. Yang mana? Geberi kaki, pergunakan untuk bergotong royong menyedaya. Pergunakan untuk datang ke masjid. Pergunakan untuk datang di tempat-tempat ibadah lainnya. Itu syukur nikmat. Jangan kita tidak bersyukur nikmat, menggunakan mata di tempat maksiat, menggunakan kaki di tempat maksiat, menggunakan tangan di tempat maksiat, menggunakan mulut untuk berucap yang maksiat. Itu dalil di atas hinanya jiwa. Maka teh jiwa yang hina, teh jiwa yang hina. Kalian kesehariannya digunakan anggota tubuh dia. Kalau dia menggunakan anggota tubuh pada tempat maksiat, berarti jiwa dia sedang terhina dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wasubatul ahmak, menyertai sifat ahmak, suhbah, tapi sertai sifat ahmak, ulok-ulok. Tanya tak mengen orang yang ulok-ulok. Orang bermakna ulok-ulok. Wa huwa wad'u syai'in fi ghairi mahallihi ma'ilmi biqubhihi. Arti orang ahmak itu mempergunakan sesuatu pada selain tempatnya beserta mengetahui dengan kabehnya. Kita tahu bahawa itu kabeh, tapi kita gunakan bukan pada tempatnya. Disediakan mata untuk baca Quran. Yang dimasukkan ahmak adalah mempergunakan mata tidak untuk baca Quran. Mempergunakan mata tidak untuk baca Quran. Dijadikan tangan untuk membantu fakir miskin, untuk bergotong royong, untuk mencari nafkah. Tetapi kita pergunakan tangan untuk membunuh orang, untuk mencuri. Itu namanya ahmak dan ulok-ulok. Dengan kita
menyertai ahmak, bersahabat dengan orang ahmak adalah kita dalilnya syu'mon, orang yang keji. Pemakna keji ghairul mubarak, tidak diberkati, hana berkat orangnya. Hana berkat. Makna berkat itu punya kebaikan, berarti tidak ada kebaikan. Maka dari karenanya tanya harus dah pilih-pilih mengon, hati-hati. Kita mengon ngenji siban. Pegetanya tak pengaruhi je, pergi dipengaruhi tanya. Apabila merasa rada lemah bakal dipengaruhi lagi, nyan tanya koh hubungan, baik tak mengon ngenji. Tetapi menurut tanya nyan tak pengaruhi, nyan ka kita mengon. Kepu untuk berdakwah bagi peribadi je. Tapi yang baik getanya lagi model batai. Batai deng meneh kulah, watai kalan rencana ini pekrih ia madu menalang kulah. Trami grup lang kulah, draw je ke ia. Kang kulah je ke batai, draw je ke ia. Nyan akibat daripada lemah suhu, lemah rahasia, lemah nur. Maka gepegah, pilih-pilihlah untuk jadi teman, pilih-pilih. Baik tak mengon dengan orang yang ulok-ulok, orang yang hana patih aturan, nyan keji. Kama rawat Tabrani an Bashir, sebagaimana barang yang diriwayat oleh Tabrani yang kejuk pada Bashir. Sesungguh Nabi SAW berkata, pergi Nabi isrimil ahmak. Bacanya dengan kasrah hamzah dan ra. Iqta' wuddahu, maknanya koh olehmu, potong olehmu akan cinta ahmak. Ahmak orang yang ulok-ulok, orang yang sifatnya memperulok-ulokkan agama. Iqta', putuskan hubungan. Putuskan hubungan dengan mereka. Jangan ada rasa cinta kepada mereka. Dakwah boleh, tapi cinta jangan untuk mereka. Apa maknanya? Wal makna la tusahibhu liqubhi halatihi. Bermula makna itu jangan engkau ikut serta, jangan engkau bersahabat, jangan engkau berteman akan orang yang ulok-ulok karena keji halnya. Karena keji halnya. Karena sesungguh tabiat itu pencuri, kadang-kadang dia mencuri, kadang-kadang mencuri oleh tabiat engkau daripadanya. Kita jangan berteman, tabiat kita pencuri. Kita tidak sadar sudah mencuri tabiat orang. Kalau kebetulan kita mencuri tabiat orang saleh, enggak masalah. Karena itulah kita sunat berteman dengan orang yang saleh, sehingga kita dapat mencontohi tabiatnya. Tetapi kita jangan sama sekali berteman dengan orang jahat, karena nantinya tabiat kita mencuri kejahatannya. Beda halnya dengan kita mampu menasihati berdakwah. Itu lain lagi. Boleh-boleh saja kita berteman dengan tujuan untuk berdakwah. Maka pajan berhasil sukses tanyan ketika kita yakini nyo minta mengenji tak pengaruhi tahu. Tapi menyahai tahu hanya hati-hati. Menyahai tahu hati-hati. Ya ujung-ujung jihntre getanyo yang dipengaruhi, kenji yang pengaruh getanyo. Kentanyo tak pengaruhi ji, tetapi ji malah dipengaruh getanyo. Ingat bahawa li anak tiba'ah surakah. Tabiat ini pencuri. Kadang-kadang tabiat kita mencuri tentang tabiat dia. Artinya dengan tanpa sadar kita sudah mencontohi tabiat jahatnya orang itu. Maka kegetanyo kepegah isrimil ahmak. Putusi olehmu hubungan dengan orang yang ahmak, orang yang bersifat ulok-ulok, yang zalim maksudnya. Dia tidak cinta pada Allah, tidak cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Rawat Tirmizi an Ibni Amri anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala khaslatani man kanata fihi katabahullahu syakiran sabiran wa man lam takuna fihi lam yaktubhullahu syakiran wala sabiran.
Man nazara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtada bihi wa nazara fi dunyahu ila man huwa dunahu fahamidallaha ala ma faddalahu bihi alaihi katabahullahu syakiran sabiran wa man nazara fi dinihi ila man huwa dunahu wa nazara fi dunyahu ila man huwa fawqahu fa asifa ala ma fatahu lam yaktubhu Allahu syakiran wala sabiran. Bermula dua perkara. Bermula siman-siman yang adalah dua perkara pada nyaman itu ditulis akan nyaman oleh Allah Ta'ala akan sebagai orang yang bersyukur dan yang sabar. Dan bermula siman-siman yang tidak adalah dua perkara pada nyaman, niscaya tidak ditulis akan nyaman oleh Allah Ta'ala akan yang bersyukur dan tidak akan yang sabar. Dan dua perkara itu. Yang pertama, siman yang melihat, yang bernadar, yang mempedomani. Siman yang berpedoman ia nyaman pada agama nyaman kepada siman yang bermula dia nyaman itu di atas nyaman. Maka mengikuti ia nyaman dengan nyaman, artinya mengikuti orang itu dengan nyaman. Dan melihat ia pada dunia nyaman kepada siman, kepada seseorang yang bermula dianya seorang itu di bawah nyaman. Maka berpuji ia nyaman akan Allah di atas barang yang kagebi oleh Allah Ta'ala akannya man dengannya barang di atasnya seseorang. Niscaya getulis akan nyaman oleh Allah Ta'ala akan yang bersyukur dan akan yang bersabar. Dan siman yang melihat ia nyaman pada agama nyaman, melihat kepada siman yang bermula dia nyaman itu di bawahnya seseorang, dan melihat ia pada dunianya kepada seseorang yang bermula dia seseorang itu di atas seseorang, fa asifa ala ma fatahu, maka merasa menyesal ia di atas barang yang luput ia. Niscaya tidak ditulis akan nyaman oleh Allah Ta'ala akan sebagai yang syukur dan akan sebagai yang sabar. Sebab mafhum dua perkara nyonya penentuan untuk orang yang geken syukur dan orang yang geken sabar. Dan dua perkara itu penentuan untuk geken dia itu tidak bersyukur dan dia tidak bersabar. Dua boh garis, dua boh ketentuan. Kalau memang kita punya dua ketentuan itu, dianggap kita orang yang bersyukur. Kalau misalnya kita tidak memiliki dua ketentuan itu, maka kita tidak dianggap orang yang bersyukur. Apa dua perkara tersebut? Dua perkara tersebut yang dia itu menjadi standar dianggap kita bersyukur dan sabar adalah man nadhara fi dinihi, soal agama kita melihat kepada orang yang di atas. Dalam urusan agama tanya takalan orang yang lebih haya ni bak tanya sehingga tak ikuti, tak contohi orang yang di atas, tak contohi orang yang lebih saleh ni bak tanya, tak contoh orang lebih malin ni bak tanya, tak contoh orang lebih pemurah ni bak tanya, kemudian tak ikuti, nyan menyakana lagi nyan karekeun dengan sabar. Sabar tu tanya dalam urusan dunia melihat kepada orang di bawah. Tanya nacit udip, igok mudip dan. Tanya nacit sehat, igok mesehatan. Tanya nacit rumah biu, igok rumah dan. Tanya nacit kamar musabah, igok mengkamar dan. Nyan lihat orang yang di bawah. Nyan menyekal lagi kan, kemudian tanya bernasikap tak puji pada Allah Ta'ala di atas barang yang karunia Allah Ta'ala ke tanya. Kagebi dengan Allah Ta'ala tak syukur. Tak syukur. Berarti dalam urusan dunia tanya melihat pada orang yang di bawah. Dalam urusan agama tanya melihat kepada orang yang di atas. Nyan tanda bahawa tanya syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang kira orang yang bersabar. Sebaliknya, bahawa jika tanya dalam urusan dunia melihat, jika tanya dalam urusan agama melihat kepada orang yang di bawah, aku sembahyang ilun, sijih mi sembahyang dan ilun na aku sembahyang perle, sijih memperle ya dan ilun na aku sembahyang membuat teh, sijih membuat teh ya dan ilun na cit subuh tok tinggal, sijih luhu tinggal. Yang mereka lagi nyan sikap tanya, nyan hana gekun tanya orang sabar dan orang syukur. Ilun na cik ku beut dak hanjik ku sejih mai beut dan. Yang mesti lagi nyan orang nyan hana gekun sabar dan syukur. Menan. Sabar tu dalam urusan dunia lagi nyan cik. Ma. Sejih kana cangen ilun payahna. Sejih kana motor ilun payahna. Sejih kana Honda ilun payahna. Sijih kana rumah ilun payahna. Sijih na peng 50,000 ilun payahna. Sijih na peng 1 juta ilun payahna 2 juta. Sijih na peng 10 juta ilun benai 15 juta. Lagian-lagian tapi tanya, malah tu merasa menyesal di atas barang yang luput. Nah, barang yang ada miliki ni menyesal. Pakon han jamun lun ku usaha. Pakon han gebi ke rumah belaga. Pakon han gebi ke lun perakun kenderaan, binatang dan lain-lain sebagainya. Pokoknya urusan dunia kita melihat kepada orang yang di atas. Apabila sikapnya lagi nyan tanya hana getulih oleh Allah Taala sebagai orang yang bersyukur dan hana gekun tanya orang yang sabar. Maka ino tahu kudro tu tanyanya pernah sabar pehana, tanyanya pernah syukur pehana. Syukur dan sabar kembali tanya kepada pandangan tanya kepada barang dunia dan barang agama. Menyatanya dalam soal agama matang hawa terjud kepada orang yang saleh, nyan tanya orang syukur dan sabar. Kemudian tanya mantang mensyukuri di atas pu yang kagebi Allah Taala berupa harta, nyan mantang gekun tanya orang sabar dan syukur. Sebaliknya kalau tanya urusan agama melihat kepada orang yang di bawah, soal dunia melihat kepada orang yang di atas, itu tanda bahawa kita tidak termasuk orang yang bersyukur dan orang yang sabar. Hadza hadis, paham olehmu akan ini hadis yang menghimpun bagi sekalian anwa-anwa kebaikan. Itulah bahasa hadis. Jika getanya talaah beramal dengan bahasa hadis tersebut, insya-Allah semua kebaikan sudah terhimpun di situ. Tidak akan terjerumus kita kepada yang salah. Wal maqalatus sabi'atu wal 'ishruna. Qala syair min bahril kamil al majzu. Berkata syair daripada bahar kamil yang majzu. Ya man bidunyahu ishtaghala qad gharrahu tulul amal aw lam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal al mautu ya'ti baghtatan wal qabru sunduqul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Wahai seseorang yang berbimbang ia dengan dunia, yang sungguh ditipu akan orang itu oleh tulul amal, oleh tinggi angan-angan, ataupun senantiasa ianya seseorang di dalam kelalaian sehingga hampir daripadanya oleh ajal. Truk umum. Bermula kematian itu datang ia tiba-tiba. Bermula kubur itu sundukul amal, itu kotak amal. Kubur itu kotak amal, tungnya amal. Maka sabar olehmu di atas ahwaliha, di atas haru haranya kubur. Tidaklah mati kecuali dengan tiba ajal, truk ajal.
Nyo nasihat katanya. Nasihat katanya bahawa ge pegah ya man bidunya hushtagal, wahai seseorang yang berbimbang ia dengan dunia, katanya yang sibuk ngurusan dunia, kad gharrahu tul amal, kamu sedang ditipu oleh tinggi angan-angan. Angan-angan tinggi maksudnya bukan cita-cita, kita bermimpi sesuatu sementara kita tidak berusaha pada sesuatu itu angan-angan namanya. Setidaknya termasuk angan-angan dalam urusan akhirat adalah takun pajannya ibadat. Alah mata muda bah singah mata menyorong golong kahwin, nyatanya mata remaja tingat deh kake singah wate kaji kanak muda aku ibadat. Menyatanya mat kamu dah kake wate mengkawin dengan le kawin kake wate nane le nane kake wate na cucu. Itu angan-angan namanya. Kita mengangan-angan bahawa seakan-akan kita masih sempat hidup di masa yang akan datang. Suatu kadang bak tak pegahnya sehingga hotel muda lun ibadat, mati hotel remaja di banjara. Sehingga hotel mengkawin lun ibadat, kadang hana merumpak mengkawin kawan meninggal. Kawan meninggal. Ya, nyantanya kun ditipu tanya oleh merasa dirinya akan lama hidup. Padahal hidup mati bisa datang tiba-tiba. Ataupun kepegah lam yazal fi ghaflatin, kamu senantiasa dalam kelalaian hatta dana min ajal, sehingga katru ajal hana tathe, sehingga hampir daripadanya oleh ajal katru ajal tathe tan. Kenanya kau udip yang ibarat yaitu di ke mulut buaya. Nyan ajal nyan adalah lagi abah buya tengah abah hana tatete tanya kala abah buya hana ada depu kala abah buya hana ada depu drawati nyang kian tru ajal persih lagi urung jau laut gutun ya ge pikir lagi yang gepre gutun ya hana getete dro ke kala abah ya hana gete ya hana gete yang kelakian maka itanya dalam kelalaian, padahal itanya katru ajal. Buta ingat al-mautu ya'ti baghtatan, sedangkan kematian bisa datang tiba-tiba. Ada teh mati hanai preh tanggai tanya udip hanai preh tanggai tanya mati hanai preh tanggai katru ajal, anak mi bisa mati, anak muda bisa mati, urung tua bisa meninggal. Jadi ia tidak berpamitan dengan tanya anak ya pegah mati hai draw ke thoke meninggal apa? Draw ke wathoke meninggal apa? Draw ke sepuluh thoke meninggal apa? Hanai buka. Al mautu ya'ti baghtah. Kematian datang tiba-tiba. Maka setiap saat tayang harus ingat bahawa akan mati. Sehingga setiap saat tayang bersikap selalu mempersiapkan bekal untuk mati. Wal qabru sundukul amal. Kubur itu adalah kotak amal. Kubukan dia tanamkan selesai yang kotak amal, karena fungsi amal pertama sekali adalah kubur. Fungsi amal pertama kali adalah kubur. Oleh kerana demikian isbir ala ahwaliha, sabar olehmu di atas haru-haranya apa amal ataupun kubur. Haru-haranya kubur mihana amai ka tanya ge azab tu. Karena kubur adalah awal neraka. Tahukah kubur? Kubur itu adalah awal daripada mahsyar. Kalau memang kita orang saadah baik, berarti kita bersenang-senang dalam kubur. Kalau memang kita orang jahat, orang keji, berarti kita dari kubur. Semenjak di kubur kita sudah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. La mauta illa bil ajal, tapi ingat tidak akan mati kecuali dengan truk ajal. Mati kan dengan sebab dipuk motor, mati kan dengan sebab kecelakaan di jalan lalu lintas, mati kan dengan sebab kelaparan, mati kan dengan sebab sakit dan corona, tapi mati dengan sebab ajal. Dengan kita sudah sampai ajal, saat itu diberikan sebab. Kata ajal gibi sebab sakit, kata ajal gibi sebab mupuk menggop, kata ajal gibi sebab iaitu dia, kata ajal gibi sebab dipusihir legop. Jadi matikan karena dipupuk motor,
matikan karena dia, matikan kerana sakit. Itu semuanya sebab. Setelah sampai ajal, maka datanglah sebab. Yang akidah tanya. Akidah ahlu sunnah wal jamaah. Rawat Dailami annahu sallallahu alaihi wasallam qala tarkud dunya amarru min as-sabri wa ashaddu min hatmi as-suyufi fi sabilillah wa la yatrukuha ahadun illa a'tahu Allahu mithla ma yu'ti syuhada wa tarkuha qillatul akli wa syab'i wa bughdus sana'i minan nas fa innahu man ahabba sana'a minan nasi ahabba ad-dunya wa na'imaha wa man sarrahu na'imu kullan na'imi falyada'id dunya wa sana'a minan nas. Bermula tinggal dunia itu amarru minas sabri. Apa amarrunya? Lebih pahit daripada sabar. Bermula tinggal dunia itu lebih berat, lebih pahit daripada sabar dan lebih berat daripada dicincang pedang di dalam perang sabilillah. Rupanya hek dengan dunia. Lebih berat lom. Karena kan sabar, lebih berat daripada sabar. Dan lebih berat hek daripada tanya tatun pedang dalam peperangan. Siban tanya dicincang oleh pedang dalam peperangan. Kan sakit, lebih berat sakit lom tinggal dunia. Tinggal dunia adalah kenalah memerangi nafsu. Sehingga Nabi ni pegah setelah perang Badar, pegah Nabi itanya menuju daripada perang Asgar kepada perang Akbar. Terkejut sahabat. Karena yang pun sahabat ini adalah perang Badar yang lebih berat. Rupanya perang lain dalam Rasulullah yang lebih berat. Dah perangnya yaitu perang nafsu. Mujahadah nafsu yang lebih berat. Mujahadah nafsu yang kenyan bahasa lain daripada tinggal dunia. Maka nekentera tinggal dunia itu lebih sulit daripada berperang di jalan Allah. Wala yatrukuha, tidak ditinggal akan dunia oleh seseorang kecuali geberi akan dia itu oleh Allah Ta'ala akan misal barang yang geberi ianya Allah Ta'ala akan syuhada. Berarti orang yang tinggalkan dunia, dia itu akan diberikan pahala ibarat seperti pahala diberikan pada syuhada, kurun syahid. Dubna pahala kurun syahid menan geberi pahala untuk orang yang tinggal dunia lagi bunuh berah. Lebih berat daripada dicincang oleh pedang dalam perang sabilillah. Berarti orang syahid dia kan? Orang syahid. Berarti apa saja yang diberikan pada orang syahid itulah diberikan kepada mereka yang tinggalkan dunia. Kita tinggalkan dunia mana? Hidup dalam keadaan war'a dan zahid. Itu tinggalkan dunia namanya. Bermula tinggal dunia. Tinggal dunia tata caranya adalah qillatul akli, sedikit makan, bela pajubu. Dan sedikit kenyang. Dan marah pujian nibak manusia. Itu adalah cinta dunia. Baik senang dipuja. Fa innahu, maka sungguh pekerjaan itu bermulasiman yang dicintai ia nyaman akan dipuji daripada manusia. Itu artinya dicintai akan dunia dan nikmat-nikmatnya dunia. Jadi menyatanya cinta dipuji itu tanda bahawa kita cinta dunia dan nikmat-nikmat dunia. Wa man sarrahu na'imu kullan na'imi falyad'i dunya wa sana'a minan nas. Dan bermulasiman yang dirahasiakan akan nyaman oleh urang bin nikmat akan tiap-tiap nikmat, maka hendak ditinggal ia akan dunia dan akan pujian daripada manusia. Artinya siman itu yang kegesimpan rahasia oleh Allah Ta'ala. Artinya dia cinta pada Allah Ta'ala, tidak cinta pada dunia. Maka hendaklah dia tinggalkan dunia dan puji-pujian daripada manusia. Baik ditinggal dunia, berditinggal dunia, baik ecok dunia dan berditinggal dipuji nibak manusia. Rawa Ibnu Majah annahu sallallahu alaihi wasallam qala man kanat niyatuhul akhirata jama'allahu syamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya raghimah
wa man kanat niyatuhu dunya farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Bermula siman-siman yang adalah niat nyaman itu akhirat, niscaya kumpul oleh Allah Ta'ala akan jamaah nyaman, dan jadi oleh Allah Ta'ala akan kaya nyaman di dalam hati nyaman, dan datang akan nyaman oleh dunia hal keadaan ragimah, kuragimahnya benci dia, enggak senang. So yang niat akhirat nyan jama Allahu syamlah, pu yang tiap lagi pesapat madum Allah Ta'ala, hati tu kaya dan lain-lain pun pesapat ke kitanya Allah Ta'ala, dan dunia datang ke kitanya tapi tengok nak galak ke dunianya, bahkan karena cinta ke akhirat. Menancit mangkanat niat dunia, siman yang nalah niat dunia, so yang niat dunia nyan faraqallahu alaihi amrah, nyan gepecrebre oleh Allah Ta'ala urusan tanya, sehingga hana kompak apa dia puas nak kompak. Pertama puas nak kompak pikiran tu hana konsekuen, sehingga siapa hana kompak. Kemudian pelom tenaga dah hana kompak, hana pas. Yang selanjutnya waja'ala faqrahu baina ainaihi, jadi di antara dua mata tanya apa yang tak dia merasa gasin, hana tetapi gasin lihna sabuh hawa dua na dua hawa le na put, pokoknya selalu merasa tidak cukup. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalahu, padahal bahwa tidak akan diberikan dunia kepadanya kecuali hanya sebatas yang sudah ditakdirkan. Tak tahu usah hat menyahana gebi hana cit, tak tanit tiga tak bahawa apa yang getulis yang kenyayangna, karena kitanya adalah berkun sawa ikul tanya kuat cita-cita tidak dapat meruntuhkan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lagi kan kampung sallu ala Nabi Muhammad. Wallahu a'lam bissawab wa ilmuhu wa atammu wa ahkam.